Salam Bu. Bu, saya dapat tugas Bu dari kampus dengan mata kuliah sosiologi dan literasi. Saya ditugaskan dari kampus untuk mewawancarai beberapa narasumber lah di lingkungan kita ini Bakti Karya. Kemarin saya sudah wawancara sama Bapak Lurah. Sekarang dari Ibu Perwiritan, Ibu sebagai Ketua Perwiritan, saya ingin menanya, mewawancara Ibu, bisa Bu? Insyaallah. Ya. Kita mulai ya Bu ya. Iya. Saya ingin menanyakan Bu sama Ibu, Ibu udah berapa lama Bu jadi Ketua Perwiritan di kampung kita ini Bu? Dari tahun 2010. Jadi Udah lama ya Bu? Udah 25 tahun, hampir 26 tahun ya? 16 tahun ya? Seperti itu, iya, 16 tahun lebih kurang. Ya. Belum ada ganti-ganti ya Bu ya? Iya, kok bisa selama itu? Saya pun kurang Berarti bagus sih Bu sebagai ketua. Alhamdulillah. Terus saya mau nanya lagi ya Bu. Bagaimana cara Ibu untuk meningkatkan kualitas pengajian dan membuat pengajian yang Ibu kita adakan di kampung kita ini menjadi lebih menarik lagi? Lihat yang kita lakukan selama ini, kembali lagi dari tujuan kita, ya. Karena pada awalnya juga semuanya itu kan dari ingin belajar, ingin lebih memahami tentang kiat-kiat kita dalam melaksanakan sholat, ibadah yang lain. Nah, seperti itulah tujuannya awalnya, ya. Ya, mudah-mudahan sampai sekarang pun hal itu masih tetap kita terapkan dalam hal mungkin untuk menambah pengetahuan. Kita panggil ustadz-ustadznya bisa mengisi dan menambah keilmuan kita. Berganti-ganti setiap minggu ustadznya itu Ibu ya? Enggak, hanya dua. Alhamdulillah yang selama ini ya alhamdulillah udah berapa tahun kami memang jarang ganti ustadz. Jadi udah ada ustadznya ya Bu? Kajiannya berlanjut seperti itu. Gitu. Nah itu apa maksudnya gini kan dalam perwiritan ini seminggu sekali atau kayak mana tuh Bu diadakannya? Ya, dalam kajian yang selalu kita laksanakan itu seminggu sekali pada hari Kamis. Hari Kamis saja ya. Itu kayak mana tuh sama masyarakat sekitar? Banyak tuh anggotanya atau berapa orang itu tuh ada? Alhamdulillah, yang dulu mungkin awalnya hanya 30 orang, ya kan, tapi itu tadi dengan berjalannya waktu sampai saat ini alhamdulillah tambah banyak anggotanya Bu. Untuk lingkungan 2 ini sekitar 100-an lebih juga. Ramai juga anggota. Alhamdulillah. Hadir tuh Ibu ya. Alhamdulillah. Mungkin ya dalam kondisi yang sekarang ini ya ada yang kerja, ada apa kadang-kadang ya mungkin 50% gitu-gitu juga lah. Gitu ya. Terus Bu, misalnya gini kan Bu, kalau misalnya itu mengadakan perwiritannya itu dari rumah ke rumah atau kita di masjid aja gitu mengadakan acara gitu? Itu dilakukan biasanya dari rumah ke rumah. Itu bukan atas permintaan saya, minggu depan di rumah saya, minggu depan di rumah saya gitu nggak? Ada juga yang berinisiatif seperti itu, yang punya hajat dan niat ingin mengumpulkan perwiritan ini di rumah. Kadang ada juga yang minta, kadang juga ya memang ada gilirannya gitu. Jadi di masjid jarang ya Bu ya? Ada juga. Nah, di masjid ada juga. Gitu. Terus Bu, apa manfaat yang diperoleh dari mengikuti pengajian perwiritan ini Bu? Pasti banyak ya manfaatnya kan? Banyak. Dari kajian-kajian itu ya kan Bu? Ya pasti banyak. Selain kita mengkaji ya terutama untuk mengetahui ya belajar tauhid terutama kan seperti itu awalnya. Perjalanan agama kita ya kan Bu? Iya. Dan silaturahim. Ya kalau momennya enggak
pas kita kumpul atau bertemu di perwirikan itu kapan momennya kita kumpul dengan warga di sini. Nah, itulah saatnya itu, berkumpul ya Bu iya, ya, untuk menjalin silaturahmi juga gitu ya kan, makanya meningkatkan kita- pengajian kita gitu ya kan. Iya. Itulah yang pastinya ya itulah kita silaturahim antara keluarga di sini ya kan. Jadi saling kenal ya Bu ya. Iyalah, kalau enggak ini kita aja yang dekat sini kan kita baru ini iya, kenal. iya betul. Bisa kita nggak kenal ya kan Bu. Kalau kayak Iya. gini kan rutin otomatis ya kita berkumpul kita jadi kenal ya kan Bu Iya, ya. iya. Sama tetangga-tetangga yang jauh-jauh di sana itu menjadi kenal ya. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya ya Bu, bagaimana cara Ibu meningkatkan hubungan antara pengajian dengan masyarakat sekitar sini? Dengan adanya kita pertemuan perwiritan itu, apabila mereka melihat, mendengar gitu, ada ketertarikan tersendiri dengan apa yang kita berikan. Kita ke rumah, jadi informasi yang didapat itu Dari mulut ke mulut istilahnya iya, ya. kadang-kadang itu tetangga atau apa, kenapa ini kayaknya bagus, ya pengajiannya kegiatannya bagus, jadi anggotanya banyak itu ya makanya dari hal itu yang mereka terjadi motivasi gitu, motivasi yang kita buat seperti itu ada ketertarikan sendiri dari jamaah, ketertarikan untuk ikut serta dalam kelompok ini, istilahnya berjamaah selalu kan. Kita buat kajian, kita sholat nanti berjamaah kan, tentunya banyak hal positif di situ. Begitu pun mungkin mempererat juga ya kan Bu, hubungan silaturahmi dengan tetangga-tetangga ya kan Bu. Di Tengon itu kan mungkin anggotanya bagus-bagus, akrab-akrab ya kan Bu ya, jadi termotivasi untuk mau ikut ya kan. Tetangga yang nggak mau ikut jadi mau ikut jadi ya. Banyak anggotanya ya kan. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya ya Bu, bagaimana cara Ibu memotivasi dan meningkatkan partisipasi jamaah? Kalau caranya sih ya memang dengan berjalannya waktu ya kan ada aja satu dalam kondisi sesuatu mungkin di luar perwiritan atau apa ya kan, yang bisa memotivasi itu apa aja bisa, terutama itu tadi apabila nanti kayak contohnya sekarang kan kemarin terjadi bencana di sana kemarin kan kita kan ada dari jamaah kita ada buat donasi sumbangan gitu atau Bu, apa donasi gitu ya kan. Ya itu kan tentunya awalnya kita buat dari motivasi jamaah-jamaah yang lain untuk berinisiatif ya kan membantu hal tersebut biar terlaksana sumbangan-sumbangan yang ada. Dari situ kan juga mereka kan bisa melihat apa yang kita buat tadi. Berarti tujuannya kan memang untuk membantu gitu, walaupun nggak kejadian itu di kampung kita di luar, tapi tetap kita ada kepedulian. Kepedulian sosial ya Bu ya. Misalkan musibah apa gitu kan nggak Bu, banyak tapi kan ada gitu. Misalnya ada kemalangan gitu kan, bantuan dari perwiritan ada gitu ada. ya. Kalau untuk anggota sendiri apabila keluarganya ada kemalangan tetap masih kita Bantu upayakan, ya Bu. tetap ada kita bantu. Begitu Bu, misalnya gini kan hubungan ini lah kan dengan remaja-remaja masjidnya gitu, dengan narkoba gitu Bu, kayak mana ada hubungannya itu kan, biar diajak lah remaja itu untuk mengikut biar nggak terlibat ke itu ya Bu ya, narkoba gitu ya Bu ya. Ya kalau untuk kita berkecimpung langsung untuk dapat membawa anak-anak ini belajar, tentunya intinya kita kan berupaya untuk memberikan motivasi itu didapat. Mungkin kita bisa ambil seseorang yang bisa Jadikan contoh, jadi panutan ya Bu ya. setidaknya kita ambil ustadz atau guru yang bisa yang merangkul anak-anak Ya. seperti itu. Ustadz kalau udah bergaul dengan anak-anak muda gitu ya Bu ya. Mungkin gitu juga. Ya adalah karena kondisi sekarang kan kita tahu sendiri kayaknya kejadian di luar kita. Ya kalau emak-emak ini kan ya intinya ya kita ngurus rumah tangga, anak-anak kan gitu. Upaya yang udah kita buat ya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak di rumah. Tapi kalau untuk lingkungan ya
kita tentu harus berbaur juga masyarakat Iya. banyak kan gitu. Nggak mungkin kita bisa berbuat Nggak sendiri. sama yang tua-tua aja, sama yang muda ya Iya. Bu ya. Dikasih penjelasan dulu, oh gini Iya, apa gini upaya ya kan. tetap dilakukan. Ya kan? Apapun yang terjadi itu pasti walaupun sedikit pasti kita ada juga tersirat dalam benak kita bahwasanya kita ingin lingkungan kita itu seperti ini kan Ini bagus ya Bu ya, yang lingkungan yang agamais lah gitu ya kan. ya, Bu. kita Kalau bisa upayakan seperti dijauhkan dari narkoba gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Yang terakhir ya Bu ya. Apa saja kajian yang disampaikan oleh Ustadz pada kegiatan pengajian perwiritan ini Bu? Nah, kajiannya Kalau apa aja gitu, kajiannya, tentang apa aja? karena tadi ya apapun yang kita lakukan ya, tentu kita berkeinginan Ustadz lebih banyak memberikan mungkin kajian dari segi Tausiah gitu ya Bu. tausiahnya itu tentunya mengarahkan ya kan, mengarahkan jamaah ini untuk tetap bisa bersungguh dengan jalan supaya semuanya itu melakukan sholat 5 waktu. Itu utamanya sholat yang agama ya Bu. Makanya itu tadi apapun kejadian tetap yang harus kita sholat 5 waktu itu jangan sampai tertinggal. Makanya tauhid yang harus kita tanamkan dalam hal ini kan gitu. Walaupun mungkin banyak pelajaran yang dipekerti ya kan Bu. Itu juga disampaikan. Soalnya nasihat-nasihat juga lah gitu ya kan, pengajian gitu ya. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu wawancaranya ya Bu. Iya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Boleh.